Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wensi Elike, NIM 19631105, Prodi Perbankan Syariah Lokal 4D. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan dengan materi yang berjudul Teori Efek Komunikasi Massa. A. Pengertian komunikasi massa. Komunikasi massa adalah proses komunikasi yang dilakukan melalui media massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak luas. Komunikasi massa adalah komunikasi yang dilakukan melalui media massa modern yang meliputi surat kabar yang mempunyai sirkulasi yang luas, siaran radio dan televisi yang ditunjukkan kepada umum, dan film yang dipertunjukkan di gedung-gedung bioskop. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah pesan yang disampaikan kepada komunikan penerima dari komunikator sumber melalui saluran-saluran tertentu, baik secara langsung atau tidak langsung, dengan maksud memberikan dampak atau efek kepada komunikan sesuai dengan yang diinginkan komunikator. Adapun unsur-unsur komunikasi massa, yang pertama yaitu komunikator. Komunikator adalah pihak yang menggunakan media massa dengan teknologi telematik modern sehingga dalam menyebarkan suatu informasi dapat ditangkap dengan cepat oleh publik. Yang kedua yaitu media massa. Dalam komunikasi massa, media adalah alat yang dapat menghubungkan antara sumber dan penerima yang sifatnya terbuka, di mana setiap orang dapat melihat, membaca, dan mendengarnya. Dan ada pun yang ketiga yaitu informasi massa. Informasi massa merupakan pesan atau informasi yang diperuntukkan kepada masyarakat secara massal. Yang keempat, gatekeeper. Gatekeeper adalah penyeleksi informasi. Dan yang kelima, ada pun khalayak. Khalayak adalah massa penerima informasi yang disebarkan oleh media massa. Mereka terdiri dari publik pendengar atau pemirsa sebuah media massa. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, umpan balik. Umpan balik dalam komunikasi massa umumnya bersifat tertunda. Hal tersebut berbeda dengan umpan balik pada komunikasi tatap muka yang bersifat langsung. Selanjutnya yaitu yang C, ciri dan karakteristik komunikasi. A, ciri komunikasi massa. Yang pertama, bersifat tidak langsung, artinya harus melalui media massa teknis. Dan yang kedua, bersifat satu arah, artinya tidak ada interaksi antara peserta-peserta komunikasi. Yang ketiga, terbuka, artinya ditujukan pada publik yang tidak terbatas dan anonim. Yang keempat, mempunyai publik yang secara tersebar. B, karakteristik komunikasi. Yang pertama, komunikator. Dalam komunikasi massa melembaga. 2. Komunikan dalam komunikasi massa bersifat heterogen. Yang ketiga, pesannya bersifat umum. Dan yang keempat, komunikasi berlangsung satu arah. Yang kelima, komunikasi massa menimbulkan keserempakan. Yang keenam, media massa mengandalkan peralatan teknis. Dan yang ketujuh adalah komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper. Selanjutnya yaitu yang D, fungsi komunikasi massa. Yang pertama, pengawasan. Yang kedua, korelasi. Korelasi membahas bagaimana media menyajikan fakta yang kita gunakan untuk bergerak ke seluruh dunia. Informasi yang diterima melalui komunikasi massa tidak objektif dan tanpa bias. Yang ketiga, hiburan. Yang keempat, penularan. Media massa merupakan wahana penyampaian norma, nilai, aturan, dan kebiasaan budaya. Dan yang kelima, mobilisasi. Dengan akses instan ke media dan informasi, kita dapat secara kolektif menyaksikan peristiwa yang sama terjadi secara real time di tempat lain, sehingga memobilisasi banyak orang di sekitar peristiwa tertentu. Selanjutnya yaitu
Adapun karakteristik pesan komunikasi massa. Yang pertama, novelty atau sesuatu yang baru. Yang kedua, proximity, kedekatan atau jarak. Dan yang ketiga yaitu popularitas, peliputan tentang tokoh, organisasi, tempat, dan waktu yang penting dan terkenal selalu menarik perhatian khalayak. Yang keempat, adapun pertentangan atau konflik. Hal-hal yang mengungkapkan pertentangan selalu menjadi bahan berita, peristiwa perang, pemilu, konflik perorangan, konflik antar organisasi, dan lain-lain. Adapun yang kelima, komedi atau humor. Acara-acara yang menjadi bahan perhatian para khalayak adalah hal-hal yang menghilangkan kejenuhan. Selanjutnya yaitu adapun model komunikasi massa. Yang pertama, model komunikasi Laswell. Tahun 1949, Claude Salmon dan Warren Weaver mengenalkan model komunikasi matematis yang membuat referensi dasar bagi organisasi teknologi komunikasi. Dan yang kedua yaitu model komunikasi Newcomb ABF. Model ini merupakan model komunikasi yang sangat berpengaruh yang dikembangkan dengan tujuan menata temuan-temuan yang hasil penelitian yang ada dan menyediakan sebuah perlakuan sistematis yang secara khusus sesuai bagi penelitian komunikasi massa. Itulah hasil dari presentasi saya tadi. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.